Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini. eh, saya akan kembali untuk membahas beberapa soal fisika dasar. Nah, kebetulan kita sudah masuk pada materi tentang osilasi. Osilasi ya. Jadi kita langsung saja pada soal yang pertama. Ketika melewati jalan berlubang, ya, shock breaker sepeda motor bergetar 8 kali dalam 10 detik. Misalkan jarak antara posisi terendah dan tertinggi saddle sepeda motor adalah 1,5 cm. Tentukan periode osilasi pegas shock breaker, kemudian frekuensi osilasi pegas shock breaker dan amplitudo simpangan pegas shock breaker. Nah, di sini kan kita lihat bahwa periode jumlah getarannya kan 8. Jadi ini N-nya ya, jumlah getaran. Kemudian waktu adalah 10 detik. Berarti periodenya atau waktu yang diperlukan untuk bergetar satu kali berarti periode sama dengan T dibagi dengan N, berarti 10/8. Jadi kita dapatkan periode osilasi pegas shock breaker itu adalah 10/8 atau 1,25 second. Kemudian frekuensi osilasi pegas shock breaker berarti langsung saja bahwa frekuensi itu sama dengan seperti atau 1 dibagi 1,25 berarti 0,8 Hz. Artinya banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik itu adalah 0,8 Hz. Nah, sekarang kita cari nih berapa amplitudo simpangan shock breaker. Nah, jadi getaran atau osilasi dari shock breaker ini dapat kita buat seperti ini ya. Jadi seperti gelombang. Ya, seperti gelombang. Jadi ini posisi atas, kemudian turun di titik setimbangan, kemudian mencapai titik terendah. Dikatakan bahwa jarak antara posisi terendah dan tertinggi saddle motor adalah 1,5. Berarti tertinggi dan terendah itu 1,5. Nah, sedangkan kan kita tahu bahwa amplitudo itu adalah jarak atau simpangan terbesarnya. Simpangan terbesar itu dari posisi setimbang. Ini kan posisi setimbangnya. Berarti simpangan terbesarnya ini amplitudonya. Berarti tinggal kita bagi 1,5 dibagi 2 ya. Ini kan 1,5 dibagi 2 ini kan sama ya. Ini A, ini juga A. Berarti dapat 0,75 cm atau 0,0075 meter. Nah, ini masuk dalam kategori yang sangat mudah ya. Kemudian kita lanjut di nomor 2. Nomor 2 ini juga sekilas soalnya sangat panjang, tetapi sebenarnya jawabannya singkat. Nah, salah satu cara sederhana membuktikan bahwa bumi berotasi adalah percobaan bandul Foucault. Percobaan tersebut dipelopori oleh Leon Foucault tahun 1851 di Paris, Prancis. Jadi Foucault itu menggunakan bandul yang terdiri dari beban timbal yang dilapisi kuningan dengan massa 28 kg dan digantung di atas kawat sepanjang 67 meter. Karena massa beban yang cukup berat, maka gesekan udara dapat diabaikan dan bandul seolah-olah berayun tanpa gangguan. Diamati bahwa selama 1 jam berayun, arah ayunan bandul menyimpang 11 derajat. Arah ayunan bandul kembali ke arah semula setelah 32,7 jam. Hasil ini membuktikan adanya rotasi bumi. Perubahan arah ayunan bandul semata-mata disebabkan oleh rotasi bumi. Berdasarkan informasi di atas, berapakah periode ayunan bandul Foucault? Oke. Nah, jadi ini si Foucault inilah yang berhasil membuktikan bahwa memang bumi berotasi. Jadi dengan berotasinya bumi, maka bandul yang digantungkan itu akan mengalami simpangan, ya, akan menyimpang. Nah, akan menyimpang. Kemudian karena massa bebannya itu lumayan cukup berat, berarti kita bisa mengabaikan semua gaya-gaya yang bekerja seperti gaya gesekan ya. Nah, atau gaya lainnya. Ya, terutama si gaya gesekan. Jadi menyimpang 11 derajat dan kembali 32,7 jam.
Nah, langsung saja ya untuk mencari frekuensi ya kita gunakan persamaan yang telah kita jelaskan di bagian materi tentang osilasi. Ini untuk bandul 1/2 V G per L. 1 dibagi 2 kali 3,14 sedangkan L-nya itu adalah panjangnya ya, panjang kawat yang digunakan. Coba gue lihat 67 meter berarti bisa dikatakan bahwa bandul yang digunakan itu cukup besar karena dia menggunakan panjangnya saja 67 meter ya, luar biasa. Nah, langsung saja berarti 10/67 kita dapat 0,061. Ini adalah frekuensinya. Dari frekuensi ini kita dapat menentukan berapa periode ayunan ya. Jadi periode ayunannya sama dengan 1/f atau 1 dibagi 0,61 atau 16,4 detik. Artinya apa? Bandul membutuhkan waktu 16,4 untuk bergetar ya, untuk bergetar satu kali. Sedangkan yang ini banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik adalah 0,061. Oke, jelas ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Teman kamu duduk di ayunan yang cukup panjang. Kamu simpangkan posisi temanmu sehingga naik setinggi 20 cm. Diukur dari posisi terendah. Ketika dilepas, temanmu berayun 3 kali dalam 1 detik. Massa tubuh temanmu adalah 55 kg. Pertanyaannya, berapakah energi osilasi total yang dimiliki oleh teman? Kemudian berapa laju maksimum teman? Kemudian berapa ketinggian temanmu saat lajunya sama dengan setengah laju maksimum. Oke, jadi ini ya kayak bandul ya. Jadi kayak bandul. Ini kita punya teman di sini. Kemudian kita simpangkan sehingga naik 20 cm. Ini posisi terendah ya. Ini posisi terendah. Kita simpangkan ya naik sekitar ini 20 cm. Ya, 20 cm. Nah, ternyata ketika kita lepas, teman kita berayun 3 kali dalam 1 detik. Berarti ini N-nya, ini T-nya. Ya, T-nya. Nah, sekarang massa teman 55 kg. Sekarang kita mau cari berapa energi osilasi. Energi osilasi total teman itu adalah berarti energi mekaniknya. Energi mekaniknya tinggal kita jumlahkan energi potensial sama energi kinetiknya. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini jadi energi mekanik teman itu kita rumuskan 1/2 mv kuadrat ditambah mgy. Ya. Nah, energi mekanik sama dengan energi potensial maksimum. Ketinggian maksimum temanmu adalah 20 cm. Kan di sini dikatakan bahwa kamu simpangkan posisi temanmu sehingga naik setinggi 20. Berarti ini adalah ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum ya, ketinggian awalnya. Ketinggian maksimum yang kita berikan ke teman. Berarti di ketinggian maksimum ini tidak ada energi kinetiknya. Kecuali kan di sini dia bilang dilepas. Kecuali kita dorong dengan kecepatan tertentu berarti dia punya energi kinetik. Tapi di sini karena dilepas berarti cuma energi potensialnya saja. Maka energi mekanik sama dengan 1/2 mv kuadrat tambah mgy. Nah, untuk ketinggian maksimum kita punya potensial maksimum ya. Sedangkan kinetiknya kecepatannya 0 berarti ini 0. Jadi langsung saja energi mekanik sama dengan mgym. Massanya 55 dikali 10 dikali 0,2 dapat 110 joule. Oke, jadi energi osilasi teman-teman adalah 110 joule. Kemudian energi berapa laju maksimum temanmu? Lah, laju maksimum itu terjadi di titik terendah. Ya, terjadi di titik rendah. Di titik terendah ini karena ini sebagai acuan tidak punya energi potensial. Jadi langsung saja dengan menggunakan hukum kekalian mekanik. Jadi energi mekanik di titik awal sama dengan energi mekanik di titik terendah rendah. Nah, berarti energi kinetik
ditambah energi potensial sama dengan energi kinetik di titik terendah ditambah energi potensial di titik terendah. Di titik awal kan tidak punya energi kinetik, ini jadi 0 kan? Ini 0. Sedangkan di titik tertinggi, di titik awal ini kan dilepas, berarti tidak punya energi kinetik. Sedangkan di titik tertinggi yang ada cuma energi potensialnya. Nah, kemudian di titik terendah ada energi kinetik yaitu 1/2 mvm kuadrat, sedangkan potensialnya 0. Makanya muncul persamaan ini, 1/2 mvm kuadrat sama dengan EP0, energi potensial di titik ini, di titik maksimum, yang tidak lain adalah 110 joule. Berarti 1/2 mvm kuadrat sama dengan 110 joule. Vm-nya adalah ini, kalau kita selesaikan, masukkan nilainya massa kali dengan 1/2, kemudian kita akarkan, dapat 2 meter per second. Ini langsung saja ya. Langsung saja, silahkan dicek kembali, siapa tahu saya salah dalam melakukan perhitungan. Kemudian kita lanjut di bagian C. Berapa ketinggian temamu saat lajunya sama dengan setengah laju maksimum? Oke, berarti nah tinggal kita pakai lagi kekekalan mekanik. Ya, kekekalan mekanik. Nah, coba perhatikan apa syaratnya. Berapa ketinggian temanmu saat lajunya sama dengan setengah laju maksimum. Berarti ini kan Vm-nya, sedangkan ini V-nya. Vm tadi berapa tadi kita peroleh? Vm tadi kita peroleh adalah berapa tadi itu? 2 ya, 2. Jadi Vm-nya 2. Sedangkan V-nya berarti setengah dari ini, berarti 1 saja. Nah, misalkan dia di sini, dengan ketinggian H misalnya, berarti ini posisi posisi 1, posisi 2. Posisi 1 ini tempatnya Vm ya, kecepatan maksimum. Berarti langsung saja energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Di titik 1 yang ada itu cuma energi kinetik, berarti 1/2 M Vm kuadrat sama dengan di titik 2 ada energi kinetik, ada juga energi potensial. Kan tidak dikatakan bahwa dia di ketinggian maksimum. Ya, kita tidak tahu posisinya di mana. Oleh karena itu tetap ada potensial sama kinetiknya. Berarti 1/2 mv2 kuadrat ya. Ini V2 di titik 2 maksudnya, ditambah M G H. Nah, hanya yang kita mau cari. Ya, hanya mau kita cari. Nah, oleh karena itu persamaan inilah yang kita dapat sehingga saya tuliskan di sini. Kita masukkan nilainya. Nah, dapat ini. Ya, coba dicek kembali ya. Masukkan 1/2 mvm kuadrat ya. 1/2 mvm kuadrat ini kan 110, makanya ada 110 sama dengan ini tadi ini nih. 1/2 mv kuadrat berarti 1/2 kali 55 kali 1 ditambah 55 kali 10 kali Y. Nah, masukkan ini bagi 2, kemudian ini jadi 550, jumlahkan. Nah, nanti dapat Y sama dengan 0,15 meter. Jelas ya? Oke. Nah, jadi untuk gerak osilasi ini cukup saya sampaikan, bahas 3 soal saja. Soalnya sangat mudah ya, sangat mudah. Silakan teman-teman belajar ya, belajar kembali dan dicek kembali jawaban saya, karena bisa saja saya salah ya, baik salah dalam penggunaan konsep ataupun salah dalam memasukkan angka dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu jangan langsung diterima secara mentah, tolong dicek kembali, diperiksa kembali, karena ini saya hanya tulis singkat saja, sebenarnya telah saya hitung ya, tapi bisa saja saya salah dalam perhitungan. Jadi ini 3 soal adalah latihan terbimbingnya, kemudian kita lanjut untuk latihan mandirinya. Saya sudah siapkan beberapa soal. Ini soal yang pertama, silakan di screenshot.
Kemudian ini adalah soal kedua. Silahkan. Dan selanjutnya ada soal ketiga. Silahkan di screenshot. Kemudian ada soal nomor 4. Dan selanjutnya ada soal nomor 5. Kemudian, oh ya, selesai. Demikianlah teman-teman sekalian pembahasan soal. Jadi latihan terbimbing dan latihan mandiri. Silahkan diselesaikan latihan mandirinya. Jika menemukan kendala, silahkan didiskusikan. Kita belajar secara bersama-sama. Demikian dari kami. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share ke media sosial teman-teman. Dan jika ingin memberikan tambahan atau koreksi dari konten yang telah kami buat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika tidak ingin ketinggalan update video selanjutnya dari kami, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa pada episode selanjutnya.